Dalam sunyi yang kamu pikir sebagai akhir, ternyata tersembunyi awal yang luar biasa. Ketika mereka pergi, menjauh, dan meninggalkanmu sendiri, mereka yakin itu akan menjadi kejatuhanmu. Mereka pikir kamu akan hancur, layu, dan tenggelam dalam sepi. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa keheningan adalah tempat di mana jiwa yang terpilih memulihkan kekuatannya. Mereka tidak pernah paham bahwa dari kesunyian yang dalam, lahirlah revolusi yang mengguncang dunia. Wahai kamu yang merasa ditinggalkan, jangan sesali kesendirianmu. Karena justru dari sanalah kamu mulai membentuk kembali dirimu. Di saat tak ada yang memperhatikan, kamu tumbuh tanpa tekanan. Di saat tak ada yang memuji, kamu belajar mencintai proses. Di saat tak ada yang datang menolong, kamu temukan kekuatanmu sendiri. Setiap detik dalam diam adalah batu pijakan menuju kejayaan yang tidak mereka perhitungkan. Ini bukan kisah tentang kerapuhan. Ini adalah kisah tentang ketangguhan yang dibentuk dalam gelap. Ini adalah cerita tentang seseorang yang dianggap remeh, lalu bangkit dengan kejutan yang tak pernah mereka duga. Mereka menyangka kamu akan tetap kecil karena tak terlihat. Padahal kamu sedang membangun kerajaan dalam diam. Mereka pikir kamu diam karena kalah. Padahal kamu diam karena sedang berpikir, tumbuh, dan menyusun strategi. Kamu bukan menyerah. Kamu sedang bersiap. Dan saat waktunya tiba, dunia akan menyadari bahwa mereka bukan hanya salah menilai. Mereka telah membantu melahirkan kekuatan yang tak bisa dihentikan. Ingatlah ini. Mereka tidak memberimu hukuman dengan meninggalkanmu. Mereka justru memberimu hadiah paling berharga, ruang. Ruang untuk jadi dirimu yang sebenarnya. Ruang untuk jadi lebih besar dari bayangan siapapun. Maka saat kamu bangkit nanti, bukan sekadar bangkit untuk membalas. Kamu bangkit untuk menunjukkan bahwa kamu tidak pernah butuh validasi mereka sejak awal. Dan sebelum kita masuk ke bagian inti dari perjalanan ini, sebuah perjalanan tentang kebangkitan dalam kesendirian dan kemenangan dalam keheningan, pastikan kamu mengirim sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 sekarang juga. Karena setiap aksi kecil darimu adalah isyarat bahwa kamu siap menjadi bagian dari revolusi ini. Sebuah revolusi diam yang akan menggema lebih keras daripada teriakan siapapun. Mari kita mulai. Bagian 1. Isolasi melahirkan inovasi. Pernahkah kamu merasa dunia sengaja membungkam suaramu? Seolah semesta mengasingkanmu dari keramaian, menjauhkanmu dari orang-orang, memisahkanmu dari suara yang biasa mengiringi langkahmu? Rasanya seperti diasingkan. Tapi disitulah rahasia besar bermula. Isolasi bukan kutukan, melainkan panggilan menuju kelahiran sesuatu yang baru. Ketika hiruk-pikuk dunia perlahan memudar, dan satu-satunya suara yang tersisa hanyalah detak jantungmu sendiri, di sanalah inovasi mulai bernapas. Tanpa sorotan, tanpa gangguan, dan tanpa tekanan untuk tampil sempurna, kamu diberi ruang untuk mengeksplorasi isi kepalamu dengan kebebasan yang langka. Dunia yang bising membuat kita lupa mendengar suara hati sendiri, dan hanya dalam diam kita menemukannya kembali. Lihatlah sejarah. Penemuan paling mengguncang tidak lahir dari kerumunan yang bising, tetapi dari ruang sepi dan pikiran yang dalam. Seorang pemikir besar pernah merumuskan teori relativitas bukan di laboratorium canggih, tetapi di kantor paten yang sunyi. Seorang ilmuwan lain membayangkan teknologi masa depan dalam ruang penuh kesendirian. Mereka tidak menunggu tepuk tangan, mereka menciptakan keajaiban dalam keheningan. Karena di sanalah ide-ide liar bisa tumbuh tanpa batas, tanpa penghakiman, dan tanpa rasa takut. Kesendirian adalah tanah subur bagi benih-benih yang belum dipahami. Saat kamu dibiarkan sendiri, kamu mulai bermain dengan kemungkinan yang selama ini kamu abaikan. Kamu berani gagal karena tak ada yang menertawakanmu. Kamu mencoba ulang karena tak ada yang menyuruhmu berhenti. Dan setiap kegagalan tidak lagi kamu lihat sebagai akhir, tapi sebagai pintu menuju keberhasilan yang belum pernah dicoba siapapun. Inovasi sejati tidak tumbuh dalam kebisingan. Ia tumbuh dalam sunyi, di mana tak ada yang menuntutmu untuk segera jadi sempurna. Di ruang itulah kamu menggambar ulang arah, membangun ulang cara,
dan menciptakan sesuatu yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang sibuk mengejar tren. Kamu tidak sibuk menjadi seperti mereka. Kamu sibuk menjadi satu-satunya kamu yang tak tertandingi. Mereka bilang kesendirian adalah kemunduran. Tapi kenyataannya kesendirian adalah medan tempur para jiwa besar yang sedang menyiapkan kemenangan. Mereka tidak melihat apa yang kamu bangun, karena mereka terlalu sibuk melihat ke tempat lain. Tapi saat mereka akhirnya menoleh, yang mereka lihat bukan lagi dirimu yang dulu, melainkan sebuah mahakarya, hasil dari proses panjang yang mereka remehkan. Kamu tidak diam karena menyerah. Kamu diam karena sedang menciptakan. Kamu tidak menghilang karena kalah. Kamu menjauh karena sedang membangun jalan baru. Maka, jangan takut saat dunia menjauh darimu. Karena saat mereka melupakanmu, semesta sedang memintamu untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kesendirian bukan akhir dari cerita. Ia adalah awal dari bab yang ditulis tanpa gangguan, tanpa topeng, dan tanpa batas. Dan di bab inilah kamu akan menulis ulang takdirmu. Lanjutkan ke bagian 2. Saat kita bahas bagaimana ketiadaan mata yang mengawasi justru memberimu ruang untuk mencapai penguasaan sejati. Bagian 2. Ketiadaan mata yang mengawasi melahirkan penguasaan sejati. Ada momen dalam hidup ketika kamu merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memperhatikan langkahmu, satu persatu mengalihkan pandangan. Mereka pergi, mereka menjauh, dan kamu pun berdiri sendirian. Tanpa sorotan, tanpa penonton, tanpa arahan. Namun di balik perasaan sepi itu, ada anugerah besar yang tak semua orang mampu melihat. Ketiadaan mata yang mengawasi adalah ruang bagi penguasaan sejati lahir. Saat tak ada yang memperhatikanmu, kamu tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan. Tak ada panggung yang harus kamu hiasi. Tak ada ekspektasi yang harus kamu penuhi. Kamu bebas. Dan dalam kebebasan itulah, kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai bertanya bukan pada dunia, tapi pada hatimu sendiri. Apa yang benar-benar ingin aku kuasai? Untuk siapa aku melangkah? Dalam dunia yang penuh dengan mata yang menghakimi dan mulut yang tak pernah berhenti menuntut, kamu terbiasa menjalani hidup sebagai pemeran dalam skenario orang lain. Tapi begitu semua itu sirna, kamu diberi hak istimewa untuk kembali pada naskahmu sendiri. Naskah yang kamu tulis dengan jujur, dengan getir, dengan cahaya dari dalam jiwamu sendiri. Saat tidak ada yang menuntut hasil darimu, kamu mulai menikmati proses. Kamu mulai mengasah keahlianmu bukan untuk tepuk tangan, tetapi karena kamu mencintainya. Kamu membaca lebih dalam, belajar lebih jauh, mencoba lebih keras, bukan karena kamu harus, tetapi karena kamu ingin. Dan justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Penguasaan lahir bukan dari tekanan eksternal, tetapi dari api yang menyala di dalam. Mereka pikir dengan berhenti mendukungmu, mereka memadamkan cahaya yang kamu miliki. Padahal mereka tidak sadar bahwa tanpa pengawasan mereka, kamu justru mendapat ruang untuk tumbuh lebih liar, lebih bebas, dan lebih berani. Tanpa campur tangan mereka, kamu menemukan gaya belajarmu sendiri, ritmemu sendiri, dan jalur suksesmu yang tak menyerupai siapapun. Kesunyian tanpa mata pengawas adalah ruang latihan bagi para legenda. Seperti seniman yang mengukir dalam kesenyapan malam, seperti perajut mimpi yang menyusun strategi saat semua orang tertidur, kamu juga sedang membangun sesuatu yang tidak akan dipahami oleh mereka yang hanya tahu menilai hasil. Kamu tidak hanya menjadi lebih baik, kamu sedang menuju titik di mana kamu tak tergantikan. Dan inilah ironi kehidupan. Mereka mengira pergi dari hidupmu adalah kemenangan bagi mereka. Mereka yakin kepergian mereka akan membuatmu rapuh. Tapi nyatanya, justru itulah hadiah terbesar yang mereka berikan padamu. Kepergian mereka adalah kesempatanmu untuk mengenal dirimu lebih dalam, mengasah bakatmu lebih tajam, dan membentuk karakter yang tak akan goyah meski badai datang bertubi-tubi. Kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru menemukan segalanya. Kamu menemukan arahmu, semangatmu, dan penguasaan atas apa yang dulu hanya sekadar potensi. Dan saat kamu kembali berdiri di depan mereka, bukan hanya kamu yang berubah. Seluruh duniamu telah berevolusi.
Mereka pikir kamu tak akan bisa melangkah tanpa mereka. Tapi ternyata, tanpa mereka, kamu justru berlari lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Lanjutkan ke bagian 3. Saat kita mengurai bagaimana penolakan yang kamu terima berubah menjadi senjata rahasia yang membawamu menuju puncak yang tak pernah mereka sangka. Bagian 3. Penolakan menjadi senjata rahasia. Penolakan, bagi banyak orang, terdengar seperti akhir dari sebuah harapan. Sebuah pintu yang ditutup, wajah yang dibuang, nama yang dilupakan. Tapi tidak bagimu. Tidak bagi jiwa yang ditempa dalam kesunyian dan dibakar oleh tekad. Karena kamu tahu satu hal yang tak semua orang paham. Penolakan bukan luka. Penolakan adalah bahan bakar. Setiap kali mereka mengatakan tidak, kamu tidak runtuh. Kamu justru bangkit dengan lebih kuat. Setiap kali mereka menolak kehadiranmu, meremehkan potensimu, dan mengabaikan usahamu, kamu tidak menyerah. Kamu mencatatnya. Kamu menyimpannya dalam-dalam. Dan kamu menjadikannya energi untuk terus melaju lebih jauh, yaitu dan jauh dari apa yang mereka pikirkan. Penolakan bukan kegagalan. Ia adalah jalan memutar menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketika satu pintu tertutup, kamu belajar membangun pintumu sendiri. Dan ketika tak ada satupun yang membukakan ruang untukmu, kamu menciptakan ruanganmu sendiri. Dengan pondasi yang lebih kokoh, jendela yang lebih luas, dan atap yang lebih tinggi dari apapun yang pernah mereka bangun. Mereka mengira dengan menolakmu, mereka sedang menyakitimu. Mereka pikir kamu akan mengejar, memohon, atau meratap. Tapi ternyata, kamu memilih diam. Bukan karena menyerah, melainkan karena kamu sedang sibuk membangun sesuatu. Kamu sedang menata ulang arahmu, sedang menumbuhkan keyakinanmu, sedang menciptakan versi terbaik dari dirimu yang tak bergantung pada penerimaan siapapun. Penolakan adalah penyaring. Ia menyingkirkan yang tidak sejalan, membersihkan yang tak mendukung, dan menyisakan hanya yang murni. Tujuanmu, kekuatanmu, dan mereka yang benar-benar percaya. Tanpa penolakan, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ada untuk merayakan kemenanganmu, bukan perjuanganmu. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi mereka. Kamu tidak membalas dengan dendam. Kamu tidak membalas dengan amarah. Kamu membalas dengan keberhasilan. Kamu membalas dengan transformasi. Kamu membalas dengan menjadi sosok yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan ketika mereka pertama kali meninggalkanmu. Setiap penolakan menjadi batu pijakan. Setiap kata meremehkan menjadi fondasi. Setiap cemoohan menjadi tiang kekuatan. Dan kini, apa yang mereka kira akan menjatuhkanmu, justru menjadi alas pijak untuk kamu melompat lebih tinggi. Saat kamu kembali berdiri, mereka baru sadar bahwa kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang. Kamu tidak hanya selamat, kamu menang. Dan kemenanganmu bukan karena kamu ingin membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah, tetapi karena kamu akhirnya membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu benar-benar mampu, tanpa perlu pengakuan siapapun. Mereka pikir kamu butuh mereka untuk sukses. Tapi kebenarannya, penolakan mereka lah yang justru membawamu lebih dekat ke arah takdirmu. Lanjutkan ke bagian 4, di mana kita akan menyelami bagaimana kesendirian yang kamu alami justru membuka pintu bagi kejernihan dan ketajaman arah hidup yang tak bisa mereka lawan. Bagian keempat, kesendirian menajamkan kejelasan. Ada sebuah momen dalam hidup di mana kamu merasa seperti telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Teman-temanmu perlahan menghilang. Dukungan yang dulu terasa hangat kini memudar. Dan kamu pun berdiri sendiri, dikelilingi oleh keheningan yang menusuk hingga ke sumsum. Namun dari keheningan itulah lahir sesuatu yang tak ternilai, kejernihan. Kesendirian, meski terasa berat, sejatinya adalah tempat jiwa kembali menemukan dirinya. Saat dunia berhenti berbisik, kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri. Ketika sorotan lampu padam, kamu mulai melihat dengan lebih tajam. Bukan kepada luar, melainkan ke dalam.
Kamu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah sempat kamu pikirkan ketika hidupmu penuh dengan kebisingan. Apa yang benar-benar aku inginkan? Apa tujuanku? Kenapa aku merasa hampa meski dikelilingi banyak orang? Keheningan tidak melemahkanmu. Ia membersihkanmu. Ia memisahkan mana yang penting dan mana yang hanya pengalih perhatian. Ia menelanjangi semua lapisan topeng dan membiarkan kamu bertemu dengan dirimu yang sejati. Dalam kesendirian, kamu belajar mengenali keinginanmu tanpa dipengaruhi oleh standar orang lain. Kamu menemukan arahmu tanpa harus menyesuaikan peta mereka. Banyak orang takut akan sunyi karena sunyi mengharuskan mereka melihat kebenaran tanpa tirai. Tapi kamu tidak lari. Kamu duduk di tengah sunyi itu, membuka mata, dan menyambut kenyataan. Dan dari situlah lahir keberanian. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk meninggalkan yang tidak lagi sejalan. Keberanian untuk menata ulang hidupmu dari awal. Dalam dunia yang terus berisik tentang apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu harus menjadi, dan siapa yang seharusnya kamu ikuti, kesendirian memberimu satu anugerah paling berharga, kebebasan untuk memilih sendiri. Dan dari kebebasan itu lahirlah ketegasan. Bukan sekadar berjalan, tapi melangkah dengan arah. Bukan sekadar hidup, tapi hidup dengan visi. Kamu mulai menyadari pola-pola yang dulu kamu abaikan. Kamu melihat kesalahan yang terus berulang. Kamu melihat celah di balik senyuman palsu dan jebakan di balik pujian yang berlebihan. Kamu menjadi tajam, seperti pedang yang lama diasah dalam sunyi. Dan ketajaman itu membuatmu sulit ditipu, sulit dibelokkan, dan sulit dijatuhkan. Mereka mengira dengan meninggalkanmu, mereka telah memenangkan sesuatu. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, dalam sepinya kesendirian, kamu menemukan kejernihan yang tak bisa mereka beli dengan apapun. Kamu tidak sekadar kembali bangkit. Kamu kembali sebagai versi dirimu yang paling sadar, paling kuat, dan paling siap menghadapi dunia. Sekarang kamu tak butuh validasi. Kamu tak butuh sorakan. Kamu tak butuh sorotan. Karena kamu telah menemukan cahaya dari dalam. Dan cahaya itu, berbeda dari cahaya dunia, tidak akan pernah padam meski tak ada yang melihatnya. Kesendirian bukan kejatuhan. Ia adalah ruang kelahiran bagi kesadaran tertinggi. Sebuah tempat di mana kamu tak hanya bangkit, tapi bangkit dengan arah, dengan tujuan, dengan kekuatan yang tak terlihat, tapi terasa dalam setiap langkahmu. Lanjutkan ke bagian 5, di mana akan terungkap bahwa dilupakan oleh dunia justru bisa menjadi kebebasan tertinggi yang pernah kamu rasakan. Bagian 5, dilupakan, adalah kebebasan tertinggi. Ada kalanya kamu merasa seperti bayangan, tak lagi dianggap, tak lagi disebut, bahkan tak lagi diingat. Dunia seakan berjalan tanpa mempedulikan keberadaanmu. Nama yang dulu dielu-elukan, kini lenyap dari pembicaraan. Dan kamu pun mulai bertanya, apakah aku benar-benar tidak berarti? Tapi di balik rasa pedih itu, tersembunyi anugerah paling agung yang tak semua orang dapatkan. Kebebasan. Ya, dilupakan bukanlah hukuman. Ia adalah pintu gerbang menuju kemerdekaan sejati. Karena ketika dunia tak lagi menaruh perhatian padamu, saat itulah kamu benar-benar bebas. Bebas dari tuntutan mereka. Bebas dari ekspektasi mereka. Bebas dari topeng yang selama ini terpaksa kamu kenakan hanya untuk diterima. Tak lagi diawasi berarti tak lagi dikekang. Tak lagi diingat berarti tak lagi dibatasi oleh masa lalu. Ketika kamu dilupakan, kamu diberi ruang untuk menjadi siapapun yang kamu pilih. Tidak ada lagi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar mereka. Tidak ada lagi aturan usang yang harus kamu ikuti. Yang tersisa hanyalah kamu, tujuanmu, dan jalan yang kamu tentukan sendiri. Saat mereka berhenti memperhatikanmu, mereka berpikir kamu telah lalala. Mereka mengira kamu menghilang dalam bayang-bayang kekosongan. Tapi mereka salah besar. Karena dalam diam, kamu mulai melangkah lebih bebas. Tanpa tatapan penghakiman, kamu mulai bereksperimen. Tanpa suara sumbang, kamu mulai berani mengambil risiko. Dan tanpa intervensi mereka, kamu mulai membangun sesuatu yang benar-benar otentik.
sesuatu yang berasal dari kedalaman jiwamu sendiri. Dunia mereka penuh dengan aturan yang stagnan. Mereka sibuk menjaga citra, mengikuti tren, dan berlomba dalam permainan yang tak pernah berubah. Tapi kamu mulai menciptakan permainanmu sendiri. Kamu mulai menantang norma-norma yang tak lagi relevan. Dan dalam kebebasanmu yang sunyi itu, kamu membangun sesuatu yang tak bisa mereka pahami, hingga semuanya telah terlambat. Ketika kamu kembali muncul ke permukaan, dunia akan terkejut. Mereka akan menyadari bahwa yang mereka lupakan bukanlah seseorang yang lemah, tapi seseorang yang telah melampaui mereka semua. Mereka akan menyadari bahwa kebebasan yang mereka berikan secara tidak sengaja adalah senjata terkuat yang kamu miliki. Kamu tak lagi membutuhkan mereka untuk bersinar. Cahayamu tak datang dari sorotan luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan sinar yang datang dari dalam tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melupakannya. Mereka mengira kamu telah selesai, tapi kamu baru saja memulai. Mereka pikir mereka telah melangkah lebih jauh, tapi mereka tak sadar. Kamu sedang membangun jembatan ke masa depan yang tak bisa mereka kejar. Dilupakan bukanlah kehancuran. Ia adalah pembebasan. Ia adalah jalan sunyi yang hanya dilalui oleh jiwa besar. Dan kamu, tanpa mereka sadari, telah menjadi salah satunya. Ayubnya. Lanjutkan ke bagian 6. Saat kamu akan melihat bagaimana diremehkan bukanlah pelemahan, melainkan sumber momentum yang menjadikanmu kekuatan tak terhentikan. Bagian 6. Diremehkan melahirkan momentum yang tak terhentikan. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan ketika kamu dipandang sebelah mata. Ketika tatapan merendahkan dan senyuman meremehkan datang silih berganti, seolah-olah kamu bukan siapa-siapa. Seolah-olah potensimu bisa diukur hanya dari permukaan. Tapi di balik setiap keraguan mereka, di balik setiap penilaian yang salah kaprah, kamu menyimpan satu hal yang akan mengubah segalanya. Momentum. Mereka pikir kamu kecil karena mereka tidak bisa melihat jauh. Mereka mengira kamu lemah karena kamu tidak banyak bicara. Tapi justru dalam sunyi itulah kamu sedang berlari. Tidak mencolok bukan berarti tidak kuat. Tidak ramai bukan berarti tidak bergerak. Justru karena kamu diremehkan, kamu bisa melangkah tanpa dicurigai, tanpa rintangan, tanpa gangguan. Menjadi pusat perhatian memang menyenangkan, tetapi ada kekuatan luar biasa dalam ketidaknampakan. Saat tak ada yang memperhatikanmu, kamu bebas mengatur langkah. Kamu bebas merancang kejutan. Kamu bebas menyiapkan loncatan besar yang akan mengguncang segala yang mereka pikir mereka pahami. Setiap komentar meremehkan, kamu ubah menjadi bahan bakar. Setiap pandangan merendahkan, kamu jadikan bara api dalam dadamu. Kamu tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Kamu tidak membalas dengan debat, tetapi dengan karya. Dan saat waktunya tiba, saat semua energi yang kamu kumpulkan dalam diam itu meledak, dunia tidak akan punya pilihan selain mengakui bahwa mereka telah salah besar. Diremehkan bukanlah bukannya akhir. Ia adalah awalan dari kebangkitan yang paling mengejutkan. Karena dari sanalah kamu membangun pijakanmu. Dari sanalah kamu menemukan dorongan paling murni. Dorongan bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kamu memang diciptakan untuk lebih. Dan inilah bagian terbaiknya. Saat kamu bangkit, kamu tidak hanya menang. Kamu tumbuh melebihi ekspektasi siapapun. Kamu tidak lagi sekadar melampaui batas yang mereka buat untukmu. Kamu menghancurkannya. Kamu menciptakan jalan sendiri yang tidak bisa mereka salin, tidak bisa mereka ikuti, dan bahkan tidak bisa mereka pahami. Mereka akan melihatmu berdiri di puncak dan bertanya-tanya, kapan semua ini terjadi? Tapi kamu akan tersenyum dalam hati, karena kamu tahu, semuanya terjadi saat mereka terlalu sibuk meremehkanmu untuk menyadari bahwa kamu sedang mempersiapkan perubahan besar. Diremehkan bukan kelemahan. Itu adalah selimut yang menutupi api. Dan saat api itu menyala, ia menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan. Inilah saatnya kamu menyadari,
Segala hal yang dulu kamu anggap sebagai hambatan, sebenarnya adalah anugerah dalam dalam penyamaran. Karena tanpa keraguan mereka, kamu tidak akan sekuat ini. Dan tanpa diremehkan, kamu tak akan punya momentum sekuat badai untuk melompat lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Sekarang, kamu telah sampai di ujung kesendirianmu. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemimpin, sebagai pencipta arah, sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan lagi. Selanjutnya, mari kita tutup perjalanan ini dengan penutup yang akan merangkum semua kekuatanmu dalam satu pernyataan yang tak terbantahkan, bahwa meninggalkanmu sendiri adalah kesalahan terbesar mereka. Bagian 7. Mereka fokus pada kebisingan, kamu kuasai sinyal kehidupan. Dalam dunia yang bising ini, semua orang berlomba menjadi yang paling terdengar. Mereka berebut perhatian, berlari mengejar sorotan, sibuk menghitung suka dan tepuk tangan, seolah-olah nilai diri hanya diukur dari seberapa keras mereka berteriak. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak ikut dalam perlombaan itu. Kamu tidak tertarik pada kebisingan. Kamu memilih mendengarkan sinyal. Sinyal kehidupan yang sejati tak terdengar oleh telinga yang tergesa. Ia berbisik di sela-sela keheningan, hadir dalam getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Saat yang lain tenggelam dalam hiruk-pikuk pencitraan, kamu sibuk menyempurnakan isi. Saat mereka menari di atas panggung ilusi, kamu sedang membangun panggung yang nyata. Pondasi yang kokoh, arah yang jelas, dan makna yang dalam. Kamu tidak silau oleh ketenaran semu. Kamu tahu bahwa pujian yang ramai hari ini bisa berubah menjadi hujatan esok pagi. Maka kamu menolak hidup untuk validasi. Kamu menolak menjual jiwamu demi terlihat. Karena kamu paham, yang bersinar paling terang bukan yang paling ramai, melainkan yang paling tulus. Dan saat mereka fokus pada tren, kamu memilih fokus pada nilai. Saat mereka mengejar pengakuan, kamu mengejar kebenaran. Mereka sibuk menyesuaikan diri agar diterima, sementara kamu sibuk menggali jati diri agar utuh. Di saat mereka mengejar popularitas, kamu sedang menciptakan keabadian. Kamu tidak butuh sorotan untuk menjadi terang, karena terang sejati datang dari dalam. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Mereka hanya ada saat dilihat, tapi kamu tetap ada bahkan ketika tak terlihat. Mereka mengandalkan sorak-sorai, kamu mengandalkan kesadaran. Mereka sibuk tampil, kamu sibuk tumbuh. Dan kini, saat mereka kelelahan mengejar tepuk tangan yang tak pernah cukup, kamu melangkah dengan tenang. Melangkah pasti. Karena kamu tahu, sinyal yang kamu pegang bukan hanya akan sampai lebih jauh, tapi akan bertahan lebih lama. Inilah keunggulan jiwa-jiwa yang terpilih. Kamu tidak terseret oleh arus, kamu membaca arus itu. Kamu tidak berisik, tapi ketika kamu berbicara, dunia mendengarkan. Kamu tidak terlihat setiap saat, tapi ketika kamu muncul, dunia terdiam. Karena mereka sibuk memancing keramaian, sementara kamu sibuk menguasai frekuensi kehidupan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, ketika semua kebisingan itu sirna, ketika sorotan meredup dan dunia kembali sunyi, hanya satu yang akan tetap berdiri. Mereka yang membangun kekuatan dari dalam. Dan itulah kamu. Lanjutkan ke penutup, di mana kita akan simpulkan bahwa semua ini bukan kebetulan, ini adalah kebangkitan. Dan bahwa meninggalkanmu sendiri adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Sekarang semuanya menjadi jelas. Yang dulu terasa seperti penolakan, ternyata adalah penyaringan. Yang dulu kau anggap sebagai kehilangan, ternyata adalah pembebasan. Dan yang dulu tampak seperti akhir, ternyata adalah pintu gerbang menuju permulaan yang agung. Mereka pikir dengan pergi dari hidupmu, mereka menang. Mereka menyangka dengan tidak lagi memperhatikanmu, kamu akan memudar perlahan, seperti cahaya yang kehabisan nyala. Tapi mereka lupa satu hal. Jiwa yang terpilih tidak padam dalam gelap, ia menyala dalam diam. Setiap momen saat kamu ditinggalkan, ternyata bukanlah kehancuran, melainkan pembentukan. Kamu tidak dibuang, kamu dipisahkan. Bukan untuk diasingkan, tetapi untuk dipersiapkan. Agar saat waktunya tiba, kamu tidak hanya kembali, kamu bangkit sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan. Mereka menyangka kamu diam karena takut, padahal kamu sedang memikirkan ulang arah hidupmu.
Mereka pikir kamu menghilang karena kalah. Padahal kamu sedang mengasah dirimu jadi lebih tajam dari sebelumnya. Dan ketika kamu kembali berdiri, mereka baru sadar. Yang mereka tinggalkan bukanlah beban, tetapi seorang pemimpin yang sedang dibentuk oleh semesta. Kini kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Kamu telah menemukan arahmu sendiri. Kamu telah membangun jalanmu sendiri. Dan kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Meninggalkanmu sendiri adalah kesalahan terbesar mereka. Karena dalam kesendirian itulah kamu bertumbuh. Dalam diam itulah kamu mendaki. Dan dalam sepi itulah kamu menemukan kekuatan sejati yang selama ini mereka remehkan. Sekarang adalah waktumu untuk melangkah maju. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan kepada dunia, tanpa berkata apapun, bahwa kamu telah menjadi lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Sebelum kamu menutup kisah ini dan melanjutkan perjalananmu, berikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap untuk babak berikutnya. Tekan tombol suka, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Sebagai isyarat bahwa kamu tidak hanya terinspirasi, tapi juga telah dibangkitkan. Bahwa kamu tidak hanya mendengarkan, tapi juga telah memahami. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitanmu. Dan dunia belum siap melihat apa yang akan kamu ciptakan selanjutnya.